Seperti yang di depan ini nih, dari tadi bapak-bapaknya kasihan. Tuh, ini sepatu-sepatu dan sendal-sendal yang diangkut. Inilah suasana di pagi hari di pelataran tawaf. Tidak ada sedikit pun yang ditegur atau dimarahi. Jadi seperti inilah suasana saf sholat bagian akhwat di depan Ka'bah, langsung berhadapan dengan pintu Ka'bah. Jadi tidak ada larangan keras untuk merekod atau foto di depan Ka'bah. Jadi disinilah Imam Masjidil Haram mengimami jutaan umat muslim yang ada di dalam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk sahabat Gilby semua yang lagi nonton video ini, udah pada sholat belum nih? Bagi yang belum sholat, jangan lupa harus sudah sholat dulu. Dan yang belum ngaji juga jangan lupa ngajinya, karena sholat dan ngaji itu penting, wajib. Alhamdulillah, pada hari ini Umi Gilby sedang ada di dalam Masjidil Haram. Tepatnya ini ada di pintu masuk bagian King Fahad. Masya Allah, pada hari ini suasana di dalam Masjidil Haram sangat ramai sekali, dan banyak jemaah yang sudah memakai kain ihram yang akan siap-siap melaksanakan ibadah umrohnya. Masya Allah. Di sini waktu menunjukkan kurang lebih pukul 6:30 pagi-pagi. Ini masih pagi-pagi, tapi jemaahnya sudah membludak karena di Masjidil Haram ini tidak ada henti-hentinya, 24 jam full. Masya Allah. Semoga yang nonton video ini segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusan dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ini Umi Gilby lupa tadi dari rumah nggak bawa kresek, jadi ini nenteng sepatu kayak gini, nggak pakai kresek, jadi agak sedikit ribet juga sih. Jadi untuk sahabat semua yang mau masuk ke dalam Masjidil Haram, sediain kresek atau goodie bag kecil untuk wadah sepatu atau sendal, biar tidak dijing-jing kayak Umi Gilby gini nih. Jadi kalau pakai kresek, pakai goodie bag itu kan enak ya, singset, nggak ribet. Karena tadi kreseknya kehabisan, biasanya ada kresek atau plastik putih tuh ya untuk wadah sepatu, tapi di depan sana sudah kehabisan. Jadi jangan lupa bawa persediaan dari perhotelan atau dari penginapannya masing-masing. Nah, untuk sahabat semua, jangan sekali-kali naruh sepatu atau sendal di tempat seperti ini. Umi Gilby liatin ya. Ini tempat penyimpanan sepatu dan sendal. Tuh, Masya Allah, ini acak-acakan seperti ini ya. Dan tidak sedikit para jemaah yang kehilangan sepatu dan sendalnya saat ada di Masjidil Haram, karena di sini kan para jemaahnya bukan ribuan, bukan ratusan, bahkan jutaan ya jemaah yang ada di sini. Seperti yang di depan ini nih, dari tadi bapak-bapaknya kasihan nyari-nyari sepatunya, semoga nggak hilang. Ini sepatu-sepatu yang ada di sini, sendal-sendal yang ada di sini itu kalau misalnya dibersihin sama petugas Masjidil Haram, ini sendal-sendal dan sepatu-sepatunya diangkutin. Bahkan tidak sedikit para jemaah yang kebingungan nyari sepatu dan sendal seperti bapak ini. Semoga sepatu dan sendalnya ketemu ya, amin. Dan Masya Allah, ternyata ini di depan juga bapak-bapak para kebingungan nyariin sepatu dan sendalnya. Jadi mendingan diteng-teng aja deh kalau nggak bawa kresek, biar kita nggak ribet sendiri ya. Karena kita sudah ada di dalam Masjidil Haram. Ini bangunan Masjidil Haram yang lama. Tuh, jadi seperti ini kondisinya. Kita akan langsung menuju ke pelataran tawaf. Kita harus ke bawah.
nanti kita akan lihat bagaimana suasana di pelataran tawaf. Seperti apa suasana terkininya. Yuk kita ikutin vlognya ini sampai selesai. Semoga dari tayangan ini bisa mengobati rasa rindu sahabat semua untuk bisa segera ada di Tanah Suci Mekah dan Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Amin. Itu sudah ada tulisan di depan tuh tawaf. Jadi kalau mau ke pelataran tawaf, kita harus menuruni anak tangga. Jadi di sini ada tangga. Nah ini, kalau tidak kuat jalan menuruni anak tangga, kita juga bisa melalui pakai eskalator. Tapi harus hati-hati ya, jangan berebut, jangan rusuh. Karena ini berbahaya kalau kitanya gak hati-hati. Masya Allah, Masya Allah. Di depan ini tuh, ini sepatu-sepatu dan sendal-sendal yang diangkut oleh petugas Masjidil Haram. Jadi kalau sedang dibersihin, itu semua sepatu-sepatunya itu diangkut, dibersihkan. Dan kita akan kehilangan sendal dan sepatu yang kita pakai ya. Jadi harus dibawa aja seperti ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di pelataran tawaf, sudah ada di hadapan Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah, pada hari ini para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh sangat membludak sekali. Masya Allah, inilah suasana di pagi hari di pelataran tawaf. Semua jemaah membludak sampai ke samping-samping seperti ini. Dan banyak sekali sahabat Gilby yang menanyakan apakah benar di Masjidil Haram ini tidak boleh merekord atau ngefoto tempat-tempat atau Ka'bah yang ada di depan. Ini buktinya, di depan banyak sekali para jemaah yang mengabadikan perjalanan umrohnya, yang berfoto di depan Ka'bah. Bahkan tidak sedikit ya, ini banyak sekali. Tuh, yang di depan ini juga sedang berfoto juga dengan teman-temannya pakai kain ihram. Di depan ini ada askari atau tentara. Tidak ada sedikit pun yang ditegur atau dimarahi atau apalah itu yang dilarang keras untuk mengabadikan, mengeluarkan ponselnya untuk foto, untuk rekod. Ini semuanya hanya hoax. Asalkan kita tidak mengganggu para jemaah lainnya yang sedang beribadah, kita tidak jadi masalah merekod ataupun ngefoto. Bukan berarti kita ria memperlihatkan keadaan kita yang sedang ada di Masjidil Haram di depan Ka'bah, tetapi ini hanya untuk sebagian kenang-kenangan para jemaah, untuk kenang-kenangan bahwasanya mereka sudah pernah umroh, sudah ada di depan Ka'bah. Jadi tidak ada larangan keras untuk merekod atau foto di depan Ka'bah. Sekarang kita akan melihat bagaimana suasana di bagian saf sholat bagian akhwat di depan Ka'bah. Yuk. Tetapi sebelum Umi Gilby mengajak sahabat semua melihat bagaimana suasana saf sholat bagian akhwat di depan Ka'bah, Umi Gilby mau memperlihatkan dulu di mana tempat imam Masjidil Haram mengimami para jemaah yang ada di dalam Masjidil Haram. Jadi di mana sih tempat imam saat mengimami para jutaan jemaah di Masjidil Haram? Tepatnya ada di sini nih. Nah ini, coba kita akan masuk ya. Ini dihalangi sama pembatas. Kita akan masuk lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi disinilah imam Masjidil Haram mengimami jutaan umat muslim yang ada di dalam Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Dijaga ketat, banyak kamera dan disterilkan. Masya Allah, tabarakallah. Tepat di jajaran Hajar Aswad. Sekarang kita akan melihat bagaimana suasana saf sholat bagian perempuan di depan Ka'bah. Ada di mana sih? Ada di sebelah sana. Yuk kita akan ke sebelah sananya ya. Inilah saf sholat akhwat di depan Ka'bah.
Di sini sangat membludak sekali sampai membleber di perbatasan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah suasana saf solat bagian akhwat di depan Ka'bah. Jadi untuk bagian akhwat itu lurus dengan pintu Ka'bah. Ini dibatasi seperti ini. Tuh, sampai ke sana. Agar kita tidak diusir-usir saat sholat, kita harus patuh ya, sholatnya di depan atau di dalam yang sudah disediakan seperti ini tuh. Jadi seperti inilah suasana saf sholat bagian akhwat di depan Ka'bah, langsung berhadapan dengan pintu Ka'bah. Sekarang Umi Gilby mau cari saf sholat dulu, mau melaksanakan sholat duha dan baca tilawah al-waqiah. Jadi Umi Gilby stop dulu videonya, nanti kita akan lanjut lagi kalau Umi Gilby sudah selesai ibadahnya ya. Alhamdulillah sholat duhanya sudah selesai, baca surah al-waqiahnya sudah selesai. Dan untuk sahabat Gilby semua, diusahakan jangan sampai ketinggalan sholat duhanya. Setelah sholat duha jangan sampai ketinggalan baca surah al-waqiahnya, agar rezeki kita Allah perlancar, Allah permudah usaha kita, rezeki yang kita dapat berkah. Dan untuk sahabat semua, semoga segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, bisa ada di antara para jemaah yang sedang melaksanakan sholat, bersimpuh, berdoa, dan bersujud tepat di depan Ka'bah, tempat yang paling mulia, tempat yang paling mustajab ini. Untuk video kali ini, Umi Gilby pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.